Paris Saint-Germain secara resmi dinobatkan sebagai tim terbaik 2025 versi Ballon d'Or. Prestasi gemilang ini mereka catatkan setelah musim sensasional meraih treble pertama sepanjang sejarah. Satu hal yang bisa disorot, PSG kini meruntuhkan label Sultan Gagal yang sempat melekat. PSG kini seolah membuktikan kalau mereka bukan lagi klub Sultan yang gagal. Tapi untuk meruntuhkan predikat tadi, PSG sudah mengorbankan segalanya. Lantas, bagaimana cara PSG menghancurkan julukan Sultan Gagal tadi? Serta akhirnya bangkit menjadi klub yang memenangkan segalanya. Starting 11 Moment kali ini akan mengupas cara PSG lepas dari label Sultan Gagal, sekaligus membuktikan pada dunia bahwa mereka sudah bertransformasi menjadi klub sukses. Simak video ini selengkapnya. Tahun 2011 menjadi sebuah lembaran baru buat Paris Saint-Germain. Klub yang punya historis panjang ini akhirnya berpindah tangan ke Qatar Sport Investment, QSI, dengan kekuatan finansialnya yang begitu besar, sukses melepas era kelam PSG bersama pemilik lama mereka, Canal+. Secara finansial, PSG memang serba berkecukupan. Tapi secara mimpi dan ideologi, tim ini bak kehilangan jiwa. Selama sedekade, QSI mengelola tim layaknya seorang gamer yang main career mode di EAFC menggunakan settingan budget unlimited. Setiap kali ada pemain bintang, mata PSG langsung berbinar. Mereka merekrut nama-nama besar yang pernah berjaya di Eropa. Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappe, Neymar, dan Sergio Ramos adalah sebagian contohnya. Sayangnya PSG belum sadar kalau meraih prestasi di dunia sepak bola nyata tak segampang sepak bola virtual. Mereka mungkin bisa bertanding dengan mudah di Ligue 1, tapi untuk meraih kejayaan di Eropa, seperti yang selalu diimpikan sang owner baru, PSG selalu temui jalan buntu. Pada tahun 2022, The Athletic mencatat anggaran yang telah dihabiskan PSG mencapai 1,8 miliar euro untuk belanja pemain sejak akuisisi QSI. Dalam rupiah, angka ini setara dengan 30 triliun rupiah. Namun dalam upaya pencarian harta, PSG selalu gagal. Inilah yang membuat mereka dicap sebagai Sultan Gagal. Klub kaya yang tak bisa memenangkan apapun, kecuali Ligue 1 yang kerap dicap sebagai Liga Petani. Butuh lebih dari sedekade untuk menampar PSG bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan besar. Duit Qatar yang katanya tak berseri, ternyata ada batasnya. Di awal musim 2023-2024, QSI dilaporkan mulai mengetati pengeluaran PSG. Ini membuat PSG tak lagi bisa sembarangan belanja pemain. Terlepas dari kabar itu, kita bisa melihat sedikit perubahan yang terjadi pada PSG di periode yang sama. PSG tampaknya belajar dari kesalahan mereka yang sudah-sudah. Terkait transformasi yang gagal, Neymar yang akhirnya berujung kerugian, serta Mbappe yang endingnya membelot ke klub rival. Dari kasus-kasus tadi, PSG sadar membangun sebuah tim juara tak semudah membalikkan telapak tangan. Ia jauh lebih sulit ketimbang main karir EAFC dengan level legendary. Setelah bertahun-tahun lamanya PSG sadar uang bukanlah segalanya. Era Christophe Galtier memberi pelajaran paling penting dalam perjalanan klub Sultan yang satu ini. PSG kala itu diperkuat banyak bintang termasuk trio lini depan Neymar, Messi, Mbappe. Namun di UCL, mereka rontok di babak 16 besar. Mungkin dari sini PSG mulai bertanya-tanya. Kalau sekelas Messi saja tak mampu membawa magis ke Paris, maka pasti ada yang salah dengan tim ini. Berangkat dari kegagalan era Galtier, PSG sadar kalau memulai sebuah proyek harus dimulai dengan menentukan siapa kepalanya. Mereka banyak mendatangkan pelatih hebat termasuk Carlo Ancelotti dan Unai Emery. Tapi PSG sadar gelar tak cuma didapat dengan membeli pelatih hebat, tapi juga dari bagaimana mereka mengapresiasi ide pelatih-pelatih tadi. Selama ini, PSG tersesat pada ideologi bahwa juara bisa didapat dengan mengangkut banyak bintang. Kemudian, rekrut juga pelatih bintang yang bisa menangani tim mewah tadi. Padahal seharusnya klub dibangun atas dasar filosofi dan identitas, bukan cuma sekedar rekrut pemain-pemain mahal. Dari sinilah PSG bertemu Luis Enrique.
Enrique kala itu sedang tercoreng reputasinya. Ia baru saja gagal membawa timnas Spanyol bersaing setelah rontok di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Namun PSG tak masalah, PSG peduli pada CV Enrique yang pernah meraih treble bersama Barcelona. Mereka tak cuma memandang Enrique sebagai sesosok manusia, tapi juga memandang ide yang ada di kepalanya. Maka jadilah PSG seperti yang kita lihat sekarang. Transfer pertama era Enrique membuat PSG merogoh kocek 400-an juta euro. Masih mahal, memang, tapi kali ini PSG membelanjakan uangnya dengan lebih tepat guna, sesuai kebutuhan Enrique. Pemain-pemain yang datang di era itu adalah pemain dengan gaya bermain cair, piawai pressing, serta punya fisik yang tangguh, khas gaya main Enrique. Contohnya antara lain Hugo Ekitike, Manuel Ugarte, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, dan Lee Kang-in. Musim 2023-2024 berakhir dengan treble domestik. PSG bahkan sudah bisa mengendus treble pertama mereka. Kendati akhirnya harus menyerah tipis melawan Borussia Dortmund di semifinal UCL. Kegagalan UCL mungkin mengulang kisah-kisah lama PSG dengan narasi Sultan gagal. Tapi untuk pertama kalinya kita melihat PSG bukan sekedar klub bertabur bintang. Mereka mulai punya arah, dan arah itu ditentukan Enrique si kepala proyek yang baru. Musim 2024-2025, PSG memulai lembaran baru. Enrique sepertinya mau mengerem pembelian yang tidak perlu. Terbukti di awal musim kemarin, pengeluaran PSG tak semewah musim sebelumnya. Les Parisiens cuma keluar duit sekitar 200-an juta euro, sekitar setengah anggaran belanja musim 2024-2025. Namun lihat apa yang terjadi pada skuad ini. PSG sempat nyaris kembali dihajar realita setelah mereka sempat terseok dan terancam gagal lolos di fase Liga UCL. Namun Enrique sukses membawa timnya bangkit. Playoff, babak 16 besar, perempat final, hingga semifinal dilahap Enrique dan pasukannya tanpa halangan berarti. PSG lantas menantang Inter di final UCL 2025. Laga ini diprediksi akan jadi laga yang tak mudah buat Les Parisiens, karena Internya Inzaghi punya daya juang tinggi. Namun PSG mampu membuat Inter tak berkutik. Gelontoran 5 gol tak bisa sekalipun dibalas Lautaro Martinez CS. PSG mencipta sejarah untuk pertama kalinya meraih treble, mengakhiri periode penantian mereka setelah sekian lama. Maju ke Piala Dunia antar klub, super tim PSG memang keok di tangan Chelsea. Tapi perjalanan menuju final serta cara mereka memenangkan segala gelar sudah cukup membuktikan PSG adalah tim terbaik tahun ini. Les Parisiens pun memperoleh gelar Team of the Year 2025 versi Ballon d'Or. Kalau kita lihat angka pengeluaran yang lebih kecil, PSG layak dikatakan Sultan gagal. Namun kali ini gagalnya PSG berkonotasi positif. Mereka gagal keluar duit banyak. Tapi soal prestasi, PSG kini telah memenangkan hampir segalanya. Pemain-pemain mereka bahkan mendominasi nominasi penghargaan Ballon d'Or. Dembele, sang pemenang penghargaan, juga merupakan perwakilan tim asal Paris. Pada akhirnya, setelah penantian panjang, PSG berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. PSG selama ini belajar kalau juara dibangun berdasarkan planning matang dan belanja sesuai kebutuhan, bukan sekedar belanja barang-barang mahal. Namun ketika sebuah tim sudah menyentuh level yang lebih tinggi, maka tugas minimal tim itu adalah mempertahankannya. Ini akan jadi PR berat buat Enrique. Musim 2025-2026 menjadi musim ketiganya, dan ia dituntut mempertahankan level PSG seperti musim lalu. Namun mempertahankan level bukan sesuatu yang gampang. Di era sepak bola modern, tim yang bisa bertahan adalah tim yang bisa beradaptasi. Itulah yang harus dilakukan Enrique. Setelah musim bergelimang gelar, strateginya kini mulai ketahuan. Paling baru, Chelsea berhasil mengetahui cara paling mudah menghancurkan skuad Enrique. Perlu dicatat, PSG besutan Enrique baru saja takluk di tangan Marseille besutan Roberto De Zerbi. Kekalahan ini menandakan PSG sebetulnya tak sempurna-sempurna amat. Sebagai sebuah tim, mereka masih punya titik lemah. Maka dari itu adalah tugas Enrique untuk bisa tetap memastikan PSG bisa bersaing dengan cara tetap adaptif di tengah era sepak bola modern. Akhir kata, dari kisah PSG kita belajar bahwa uang bukan segalanya. Duit banyak tak menjamin seseorang bisa sukses kalau orang itu tak punya perencanaan matang. Pada akhirnya PSG sukses meruntuhkan label Sultan gagal, dan itu terjadi karena mereka mau berubah.
So, itulah dia Football Lovers, cerita di balik PSG yang sukses meruntuhkan label Sultan gagal dan menjawabnya dengan memenangkan semua gelar. Bagaimana menurut kalian? Momen apa yang begitu mempengaruhi PSG sampai membuat mereka berubah arah menjadi seperti sekarang? Yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau kalian suka pembahasannya, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena ada update info-info menarik seputar sepak bola tiap harinya yang sayang untuk dilewatkan. Sampai jumpa.